Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentu diri saya mengajak pada diri saya khususnya pribadi, untuk kalian semua umumnya yang ada di sini, adik-adik saya semuanya. Tidak lupa yang saya hormati juga kepada guru kalian, teman saya, teman baik saya, yaitu Mas Liwung, ya, atau Kak Liwung, atau Kak Abdul, sebagai orang yang kalian tuakan di Kuningan ini. Karena alhamdulillah saat ini kita berada di kediaman beliau di suatu majelis, yaitu di Pondok Pesantren apa ini? Al Istiqomah. Merupakan nama dan doa yang indah dan kita amini. Dan untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah adik-adik tadi telah melaksanakan upacara pengesahan untuk dinobatkan sebagai warga IKSP Ikra Sakti yang baru di angkatan 141, tepatnya di tanggal ini. Ya, ini baru bisa terlaksana upacara ini di tanggal berapa ini? 142, mohon maaf saya ralat. 1 di angkatan 142. Di tanggal ini, tanggal berapa ini? Tanggal 5 bulan 7 2025. Ada berapa orang di sini tadi? Di Kuningan ini? Ada berapa orang? Ada 40-50 ya? Masya Allah. Dan untuk hari ini tadi, sore hari ini, yang diupacarakan ada berapa orang? 10, 11 orang. Nah, ini merupakan salah satu skenario Allah, tentunya. Kalau bukan skenario Allah, IKS PI Ikra Sakti tidak mungkin bisa berkembang pesat hingga saat ini. Walaupun bisa dikatakan Kuningan baru berapa umur jagung lah, bisa dikatakan. Baru berapa? 1,5 tahun ya? Baru 1,5 tahun. Dan Mas Liwung ini merupakan salah satu juga anak kami yang kami percaya. Dan alhamdulillah Mas Liwung setelah belajar di Cirebon bisa membawa ke tanah Kuningan. Semoga tanah Kuningan ini juga membawa berkah, ya, sangat membawa berkah. Jadilah kalian nanti menjadi warga Pemudikar yang mempunyai ilmu bumi ya, punya ilmu tanah. Itu luar biasa sekali. Saya sampaikan satu ilmu yang cukup penting. Ilmu bumi adalah, bumi itu bisa kita mengerti bahwa bumi yang kita injak ini kadang-kadang kita ludahin, kadang-kadang kita berakin, kadang-kadang kita injek-injek, kita buangin sampah, kotoran, dan lain sebagainya. Itu buminya diem. Mau diberakin, dikencingin, diludahin, ditanamin apa yang telah kita sombong gitu angkonya, terus kita hasilnya kita makan, kita buang lagi di bumi itu, di tanah itu. Tapi bumi itu diem, tidak bersuara. Tapi yakinlah kalau bumi sudah bersuara, tapi yakinlah kalau bumi itu sudah marah akan adanya gempa bumi, guncangan, dasar tsunami. Ini menunjukkan bahwa kita kalau sudah menjadi warga, sudah ada merasa isinya, punyalah ilmu seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan ilmu bumi di sini, kelebihan dari ilmu bumi sebagai seorang ulama. Ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu selalu mempunyai ilmu bumi, ilmu tanah. Apa contohnya? Iya, karena santrinya, baik santriwati maupun santriwannya, atau muridnya, siswanya, itu selalu kalau berbuat salah, nanti sharingnya atau rujuknya kembali lagi minta tolongnya ke gurunya, kiainya, ulamanya. Nah, ini dan kiai itu tidak marah karena menyadari dia adalah santri dan santriwatinya atau muridnya. Nah, disitulah keistimewaan ilmu. Jadi saya tekankan di sini, ayo kita belajar. Walaupun mungkin yang baru saja masuk dari warga, aduh, baru saya dengar nih, mungkin. Tapi bila mana kita mendengarkan suatu nasihat-nasihat seperti ini, anggap saja kita ini belum pernah mendengar. Seandainya sudah pernah dengar 7 kali, 50 kali, 70 kali, seakan-akan kita baru mendengar kali ini. Inilah salah satu apa ya, orang yang selalu mau tawadu. Orang yang selalu rendah hati. Tidak usah kita sombongkan ilmu IKS ini, tidak usah kita berkoar-koar, tidak perlu kita berteriak, akulah IKS naik gunung pakai tower, ya, pakai corong.
Oh, dulur semua ini nggak perlu. Apalagi ilmu IKS ya, apalagi perguruan IKS ini sudah mendunia. Tapi yang lebih penting adalah semoga ilmu IKS itu berpinjak di buminya mana, di buminya Allah ini tentunya, dimanapun berada, ini menjadikan salah satu organisasi yang dicintai oleh masyarakat. Ya, kewajiban kita adalah menjadi siswa-siswi yang selalu bisa manfaat, bisa manfaat. Ini untuk warga IKS yang baru maupun yang jauh sebelumnya, kita kompak, kita satu komando, kita satu imam, satu pemimpin, satu pembimbing. Siapa yang kalian tunjuk diri sebagai sesepuh? Itulah yang harus kita ikuti. Kita siap sami'na wa ta'ana saja. Siap sendika dawuh pelatih, sendika dawuh guru. Karena sering saya sampaikan ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya guru, ini pengaruh besar dalam ilmu kita yang kita miliki, yang kita pelajari. Kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hal, kan ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, bahkan naik haji sering berkali-kali. Tapi kalau kamu berani dengan orang tua, insya Allah nggak berkah itu. Kamu pada Allah taat, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, atau pada orang tua. Tapi pada gurumu yang mengajarkan kamu bisa membedakan A, B, C, bisa mengerti warna, bisa membaca, bisa menilai mana yang benar dan salah, tidak taat selama guru itu mengajarkan hal yang baik dan tidak taat, kamu juga kurang berkah. Nah, disinilah IKS kamu dituntut. IKS itu tidak atas nama dasarnya IKS PI Kerasakti, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, ditambah Kerasakti. Dulu nggak ada itu, sakti itu nggak ada. Wong keranya saja dulu nggak ada kok. Karena apa? Karena gerakannya seperti seekor kera, maka biar mudah dimengerti oleh masyarakat, dinamakan pencak silatnya itu adalah kera. Karena gerakannya mengikuti gerakan kera. Sakti, di samping sakti berwibawa lah ya, namanya sakti itu agak berwibawa. Tapi sesungguhnya filosofi dari sakti itu, mudah-mudahan kita ini nanti menjadi warga maupun pendekar yang manfaat. Ya. Sekali lagi, sakti itu melambangkan atau filosofinya adalah menjadi warga maupun pendekar yang bisa manfaat ilmunya, manfaat hidupnya, manfaat apa ya, ilmu dan umurnya. Kamu ikut keras sakti berpuluh-puluh tahun, nggak ada manfaatnya untuk sekitar kamu, untuk keluarga kamu, ya saya kira kurang pas. Ada yang salah kamu mempelajari ilmu itu.